kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kompetensi dari mata kuliah jaringan komputer di jurusan sistem informasi, kalian setidaknya bisa paham tentang konsep dari jaringan komputer. Berikutnya, kalian setidak-tidaknya paham tentang bagaimana caranya merancang dari jaringan komputer itu sendiri. Tentunya nanti kalian bisa menggunakan topologi dari jaringan. Berikutnya, perangkat jaringan yang dibutuhkan, sampai nanti konfigurasi dan maintenance. Ya, untuk pokok pembahasan yang nantinya akan saya bahas untuk mata kuliah jaringan komputer itu sendiri. Yang pertama, pertemuan pertama saya diskusi tentang pengenalan jaringan komputer, berikut implementasinya seperti apa. Pertemuan kedua, nanti saya akan bahas tentang referensi model OSI atau Open System Interconnection. Di sini ada 7 layer. Ada 7 layer, mulai dari yang physical layer sampai nanti ada application layer. Selanjutnya ada perangkat jaringan yang umum digunakan, mulai dari contohnya ada switch, atau ada router, dan ada access point, dan yang lain-lainnya. Pertemuan keempat, nanti kita diskusi tentang referensi model TCP/IP, di mana referensi model TCP/IP di sini ada 4 layer yang digunakan. Selanjutnya pertemuan kelima, kita diskusi tentang topologi. Topologi di sini nanti digunakan salah satunya untuk perancangan. Kalau ibaratnya kalian bekerja sebagai arsitek sebelum ngebangun suatu bangunan atau ngebangun suatu ruangan, biasanya kan kalian bikin denahnya terlebih dahulu. Kalau di jaringan komputer disebut dengan topologi. Selanjutnya pertemuan ke-6 kita diskusi tentang media transmisi wired. Di sini kita bahas tentang cabling. Kabel yang digunakan untuk jaringan komputer itu jenisnya apa aja. Mulai dari contohnya kabel koaksial, selanjutnya ada kabel twist pair, terakhir ada yang namanya kabel fiber optik. Selanjutnya pertemuan ke-7 nanti kita diskusi tentang media transmisi wireless. Media transmisi wireless di sini yang nantinya akan kita diskusikan. Berarti tidak menggunakan kabel. Pertemuan ke-8 kalian fokus ke ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 saya akan bahas tentang IP address, pengalamatan di suatu jaringan. Kalau ibaratnya di administrasi kependudukan, di administrasi rumah, IP address itu bisa disebut dengan nama jalan dan nomor rumah gampangnya deh. Selanjutnya pertemuan ke-10 saya bahas tentang salah satu perangkat yang ada di jaringan komputer, yaitu switch. Berikut nanti ada konfigurasinya nanti seperti apa. Pertemuan ke-11 nanti kita diskusi tentang subnetting, ini ada hitung-hitungannya. Bagaimana memecah IP address menjadi beberapa network nantinya. Selanjutnya pertemuan ke-12 kita diskusi tentang salah satu perangkat yang ada di perangkat jaringan komputer, yaitu saya bahas tentang router di dalamnya atau perangkat-perangkat yang masuk dalam kategori perangkat Cisco. Di sini ada sistem operasinya namanya Cisco iOS biasanya. Selanjutnya pertemuan ke-13 saya lanjut ke subnetting lanjutan. Subnetting menggunakan VLSM. Pertemuan ke-14 saya bahas tentang keamanan jaringan komputer. Terakhir nanti saya review materi sebelum nanti ujian akhir semester. Oke, untuk sumber referensi yang saya gunakan kurang lebih seperti yang ada di depan ini, ada handbook jaringan komputer penerbitnya Informatika tahun 2016. Iputu Agus Eka Pratama. Yang kedua, saya gunakan jaringan komputer menggunakan pendekatan praktis tahun 2016. Selanjutnya ada Ivan Sofana, pengantar jaringan komputer. Terus ada Anjik Sumaji dan Rianto, jaringan komputer, konsep dasar pengembangan jaringan dan keamanan jaringan tahun 2018. Berikutnya ada buku referensi dari Onaway Purbo, simulasi jaringan komputer dengan Cisco paket tracer. Nah, untuk praktikumnya nanti ada beberapa software yang nantinya akan saya gunakan. Salah satunya ada Cisco paket tracer. Oke, ini kurang lebih untuk cover dari bukunya. Berikutnya, ini kurang lebih untuk covernya. Ada referensi tambahan yang saya gunakan. Yang pertama ada Computer Networking tahun 2017. Ini kurang lebih untuk sumber referensi yang saya gunakan. Oke, sudah saya upload juga di classroom kalian, kurang lebih seperti ini nih untuk classroomnya. Oke, di sini ada sumber referensi yang sudah saya upload ke grup kalian, tinggal kalian sambil baca aja. Berikut kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahannya pun sudah saya upload di sini agar nanti kalian paham kira-kira apa aja yang nantinya akan saya bahas gitu.
apa aja materi yang nanti akan saya bahas berikut sampai nanti ke poin penilaian. Kayak penilaian yang ada di jaringan penilaian yang ada di mata kuliah jaringan komputer, karena sekarang masih ada di masa pandemi, untuk penilaian jaringan komputer saya buat kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kehadiran 10%, tugas harian 40%, UTS 25%, dan UAS 25%. Jadi nanti ada UTS dan UAS-nya. Oke, catatan untuk yang tugas harian, tidak ada perbaikan tugas harian. Mohon tugas-tugas hariannya dikerjakan sesuai dengan perintah soal dan waktu yang sudah diberikan. Jadi tolong sampai di-assign dengan baik, sampai benar-benar masuk ke ke poin penilaiannya nanti. Jangan sampai kalian lupa sign atau lupa submit. Selanjutnya untuk UTS, ini sifatnya teori, nanti materi yang akan dibahas mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Minta tolong nanti kalian siapkan aplikasi untuk pemindai, kalian bisa menggunakan cam scanner ataupun sejenisnya gitu. Selanjutnya untuk yang UAS, sama ini teori, nanti ujiannya tertulis, seperti yang sebelumnya sudah kalian lakukan, nanti tinggal kalian tulis di buku tulis dari soal yang sudah yang akan saya berikan. Nanti tinggal kalian tulis nama kalian, berikut name dan jurusannya. Selanjutnya nanti tinggal kalian scan dan kalian jadikan satu file dalam bentuk PDF dan upload ke Google Classroom-nya. Oke, ini kurang lebih untuk penilaian yang ada di mata kuliah jaringan komputer. Oke, saya lanjut ke materi pertemuan pertama di mata kuliah jaringan komputer. Oke, untuk materi pertemuan pertama, materi yang akan dibahas adalah pengantar jaringan. Berikut nanti ada implementasinya seperti apa. Implementasi dari jaringan komputer itu sendiri di sekitar kita. Kalau berbicara tentang jaringan komputer, kenapa harus ada yang namanya jaringan komputer? Karena memang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, kasarnya seperti itu. Kadang-kadang kita butuh perangkat lain untuk komunikasi dengan kita, dengan komunikasi dengan perangkat yang kita miliki. Atau contohnya orang lain butuh komunikasi dengan perangkat kita. Yang paling simpel contohnya, kita bisa komunikasi, kalian bisa komunikasi dengan menggunakan fitur yang ada di smartphone kalian, yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp, di mana kalian bisa saling chat, bisa saling sharing dengan temannya dan yang lain-lainnya. Itu sebenarnya contoh simpel dari penerapan jaringan komputer. Kenapa kalian bisa terkoneksi? Karena kalian mempunyai paket data antara satu device dengan device yang lainnya terhubung dengan menggunakan perangkat jaringan salah satunya. Oke, jaringan komputer itu apa? Intinya hubungan dua buah device. Device di sini perangkat. Bisa contohnya komputer atau bisa laptop ataupun device-device yang lainnya seperti smartphone kalian yang digunakan untuk berkomunikasi di antara perangkat tersebut. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini. Ada beberapa device di sini. Dalam hal ini yang dimaksud dengan device di sini bisa disebut dengan end device ya. Atau bisa device yang lainnya, perangkat intinya. Contoh di sini ada 2 PC, PC 1, PC 2. Selanjutnya ada smartphone, ada 1 smartphone dan ada 1 tablet. Oke, kalau perangkat-perangkat ini bisa saling terkomunikasi, ini bisa disebut dengan jaringan. Jangan jaringan komputer. Komputer dengan komputer bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena dia menggunakan media transmisinya, menggunakan media transmisi kabel. Sedangkan perangkat mobile, contohnya seperti smartphone atau contohnya seperti laptop, dia berkomunikasi menggunakan jaringan wireless. Ini salah satunya. Oke, untuk membangun sebuah jaringan komputer tentunya dibutuhkan media transmisi, baik menggunakan kabel atau menggunakan wireless. Kalau contoh seperti yang gambar yang ada di depan ini, di sini media transmisinya, dia jalurnya menggunakan, ada 2 media transmisi. Ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan non-kabel atau wireless. Contoh perangkat-perangkat yang menggunakan kabel, ya contohnya seperti PC. Atau perangkat-perangkat yang di laptop pun, kalau di laptop di sini ada 2 bahkan. Dia bisa kabel untuk media transmisinya, dia bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless.
Kenapa? Karena memang di laptop itu ada 2 perangkat jaringan yang digunakan, yaitu ada LAN card-nya, yang kedua ada yang namanya wireless card-nya. Ya, beda halnya dengan yang smartphone. Kalau smartphone cuma ada wireless card-nya aja. Oke, untuk membangun sebuah jaringan diperlukan sebuah media transmisi, baik menggunakan kabel maupun menggunakan nirkabel atau wireless. Oke, komponen pembentuk jaringan komputer pasti ada yang namanya end device. End device contohnya kalau seperti tadi ada PC, ada laptop, ada smartphone. Selanjutnya perantara perangkat jaringan. Berikutnya ada media transmisi kabel. Perantara perangkat jaringan kalau seperti yang tadi bisa kalau saya contohkan adalah switch. Oke, untuk yang media transmisi kabel media transmisi di sini ada 2, ada kabel dan nirkabel. Kalau untuk yang kabel, jenis-jenis kabel ada kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Yang paling atas di sini menggunakan tembaga. Kalau untuk yang tembaga di sini ada 2, ada kabel koaksial, ada kabel twist pair. Twist pair biasanya dibagi menjadi 2, ada STP dan UTP. Berikutnya ada fiber optik. Ini yang media transmisi kabel yang lumayan banyak digunakan untuk saat ini, terutama untuk jaringan backbone. Yang salah satunya dipeloporin oleh ISP namanya IndiHome ya, yang dari Telkom. Berikutnya media transmisi lain yang bentuknya wireless, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini untuk yang media transmisi wireless. Ada contohnya perangkat-perangkat contohnya seperti access point, atau contohnya perangkat-perangkat lain yang memang mempunyai media transmisi wireless, intinya non kabel. Salah satunya ada kalian bisa menggunakan wireless atau bisa menggunakan media transmisi selain dari yang kabel tadi, Bluetooth dan sejenisnya. Oke, fungsi jaringan untuk saat ini pasti banyak, tidak memiliki batasan dan dapat mempermudah kita untuk melakukan contoh yang paling simpel, pembelajaran. Apalagi di era pandemi ini, contohnya yang paling banyak dibutuhkan salah satunya kalau kita tidak bisa tatap muka, kita bisa tatap maya salah satunya. Untuk pembelajaran salah satunya contohnya seperti ini. Ada yang namanya Google Classroom, ada yang namanya Google Meet, ada yang namanya Edmodo dan yang lain-lainnya. Oke, untuk pembelajaran yang banyak kita gunakan, selanjutnya untuk presentasi kita bisa contohnya seperti yang saya lakukan, saya menggunakan Zoom atau bisa menggunakan Google Meet atau bisa menggunakan Skype atau Webex dan yang lain-lainnya. Selanjutnya untuk kerja pun sama gitu. Bahkan sekarang karena ada pandemi seperti ini, ada 2 istilah, ada WFO dan ada WFH gitu. Kalau WFH apa aja yang harus kita lakukan? Tetap kita harus produktif juga. Salah satunya nanti kita bisa menggunakan kalau memang ada rapat dan yang lain-lainnya, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi model-model seperti ini. Selanjutnya untuk bermain dan yang lain-lainnya. Ini yang paling banyak kalian gunakan. Oke, menyediakan sumber daya jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan ukuran ada yang buat small home atau untuk office network, ada medium to large network dan yang lain-lainnya. Intinya kalau dilihat dari klasifikasi jaringan, ada jaringan LAN, ada jaringan MAN, ada jaringan WAN. Kurang lebih seperti itu. Kalau jaringan LAN biasanya hanya digunakan untuk satu ruangan atau satu kantor atau satu institusi saja. Selanjutnya ada istilah client server. Kalau klien biasanya hanya menampilkan informasi, berikutnya kalau server dia yang memberikan informasi ke perangkat lain. Klien di sini biasanya dia menerima yang nantinya akan menerima informasi dari server. Selanjutnya kalau server dia akan memberikan informasi ke kliennya. Gampangnya seperti itu. Oke, selanjutnya jenis-jenis jaringan ada istilah jaringan peer-to-peer. Contohnya 2 device dihubungkan dengan menggunakan media transmisi kabel atau menggunakan media transmisi wireless contohnya. Ini dikategorikan jaringan peer-to-peer. Oke, kenapa dikatakan jaringan peer-to-peer? Karena dua komputer ini kadang-kadang bertindak sebagai klien, kadang-kadang bertindak sebagai server. Dia bertindak sebagai klien kalau sebelumnya dia menerima data, tapi dia bertindak sebagai server kalau dia memberikan data. Gampangnya seperti itu. Ini kurang lebih untuk klasifikasi jaringan. Ada LAN biasanya hanya untuk wilayah geografis yang kecil.
sifatnya interkoneksi, diadministrasikan oleh satu organisasi. Kecepatan bandwidth-nya lumayan agak tinggi. Kenapa? Karena dia nggak kasarnya nggak ada jaraknya tidak terlalu jauh, dan permasalahannya pun biasanya tidak terlalu banyak biasanya. Selanjutnya ada wide area network, kasarnya interkoneksi LAN, biasanya diadministrasikan oleh ISP biasanya, atau Internet Service Provider, memberikan kecepatan link yang lebih lambat kalau dibandingkan dengan LAN. Selanjutnya ada istilah internet, intranet, dan extranet. Internet itu apa? Koneksi seluruh dunia dalam sebuah jaringan. Ini yang disebut dengan internet. Tidak dimiliki oleh individu atau kelompok. Selanjutnya ada istilah intranet dan extranet. Kalau intranet, jaringan internet perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Contohnya di perusahaan punya yang namanya aplikasi yang menghubungkan antara kantor cabang dengan kantor pusat contohnya, dan berbasis web. Intinya aplikasinya nanti berjalan di browser contohnya. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP/IP. Ini kurang lebih untuk yang intranet dan extranet. Kalau yang intranet, selanjutnya extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspor informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Biasanya contohnya kalau untuk yang ini biasanya pengembangannya lagi ya untuk yang extranet. Selanjutnya ada teknologi akses internet, ada pasti butuh yang namanya ISP, selanjutnya kabel broadband dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih untuk koneksi internet, terutama kalau berbicara tentang teknologi akses internet. Oke, selanjutnya ada konvergensi jaringan, perbedaan jaringan. Konvergensi jaringan di sini mampu memberikan data, biasanya suara dan video. Ini yang diinginkan oleh pengguna saat ini. Ada 4 karakteristik di konvergensi jaringan. Intinya jaringan yang baik harus yang pertama memiliki toleransi kesalahan. Selanjutnya skalabilitasnya tinggi. Selanjutnya kualitas pelayanannya bagus, dan tentunya dari sisi keamanannya juga bagus. Oke, untuk penjelasannya nanti tinggal kalian baca saja. Ini kurang lebih untuk penjabarannya. Oke, saya lanjutkan saja karena waktunya nih saya sudah di warning dari Zoom-nya. Selanjutnya untuk pemanfaatan jaringan, tren jaringan meliputi contohnya kolaborasi secara online. Ada yang namanya video komunikasi, selanjutnya ada cloud computing dan yang lain-lainnya. Ini contohnya, ini yang disebut dengan kolaborasi secara online. Kita tersambung contohnya di perangkat-perangkat seperti ini, teknologi seperti ini, atau aplikasi seperti ini, contohnya seperti Facebook, selanjutnya ada Twitter, selanjutnya ada aplikasi untuk pembelajaran, contohnya seperti Edmodo, ada Classroom seperti ini yang kalian gunakan saat ini, dan yang lain-lainnya. Bahkan perangkat-perangkat sekarang pun sudah mulai sudah ada yang namanya jaringan terkoneksi dengan jaringan yang ada gitu. Contohnya seperti perangkat-perangkat yang memang banyak sekarang dibutuhkan, terutama di kota-kota besar ataupun kota-kota yang ada di sekitar kalian, baik di jalan ataupun di perumahan ataupun di kantor. Contohnya seperti ini, CCTV yang saling terkoneksi satu sama lain, yang sudah mulai banyak sekarang diintegrasikan. Bahkan tadinya hanya digunakan untuk kamera pengawas, sekarang CCTV fungsinya bukan cuma itu aja, salah satunya sangat membantu ngebantu masyarakat untuk melakukan keputusan. Atau contohnya sangat berguna terutama di kepolisian salah satunya. Terutama untuk tindakan. Oke, bahkan kita bisa akses contohnya seperti ini sekarang lewat mana.com ataupun sejenisnya. Kalau tadi biasanya salah satunya di MTMC Polri salah satunya. Ini contohnya yang sekarang banyak digunakan contohnya. Kalau tadi CCTV hanya buat nge-record gambar dan video biasanya. Kalau sekarang sudah beralih fungsi salah satunya untuk e-tilang sebenarnya salah satunya. Oke, terutama di daerah-daerah di kota-kota yang sudah lumayan agak besar. Contohnya seperti DKI Jakarta ataupun sekitarnya. Biasanya biasanya ada sosialisasi, berikutnya ada informasi, papan informasi kurang lebih seperti ini. Ini contohnya
Dengan adanya CCTV, setidak-tidaknya nanti akan muncul, contohnya akan muncul yang namanya rasa tertib dari pengendara itu sendiri. Jadi di jalan raya itu ada yang namanya zebra cross, dan yang lain-lainnya. Ini nanti akan sangat berfungsi. Bahkan rencananya bukan cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota lain pun nanti akan dibuatkan CCTV model-model seperti ini. Oke, ini contohnya yang dilakukan yang dimonitor dari kepolisian. Oke, di samping itu implementasi dari jaringan komputer salah satunya dengan munculnya banyak marketplace, contohnya seperti ini. Tokopedia yang dipelopori oleh William Tanuwijaya, selanjutnya Tokopedia dengan yang dipelopori oleh siapa nih, saya agak lupa nih, untuk yang Bukalapak. Berikutnya ada belanja.com, cuman sekarang sudah tutup belanja.com. Berikutnya ada jualo.com, ada Shopee, dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya teknologi jaringan komputer bukan cuma digunakan untuk eksternal aja, bahkan untuk keperluan pribadi pun banyak. Terutama digunakan kalau untuk di rumah dan di kantor pun sudah ada yang namanya rumah pintar atau yang biasa disebut dengan smart home. Selanjutnya ada smart city, selanjutnya ada yang namanya power line networking. Menggunakan media kabel listrik yang ada untuk menghubungkan ke dalam jaringan. Contohnya seperti ini. Tinggal colokin aja ke colokan listrik gitu. Dia nanti akan terhubung dengan power line karena di sini kan dua nih. Yang satu saya taruh di lantai 1, contohnya satunya lagi nanti saya colokin ke lantai 2. Dia nanti akan tersambung. Oke, selanjutnya ada broadband wireless dan yang lain-lainnya. Oke, ini contoh implementasi dari smart home. Berikutnya ada smart building dan yang lain-lainnya. Ini salah satunya. Sekarang sudah saling terkoneksi dengan yang namanya jaringan. Ada smart city. Kalau di Jakarta ada yang namanya Jakarta Smart City. Salah satunya dengan salah satunya komponen yang mereka gunakan salah satunya tadi CCTV itu. CCTV yang saling terhubung satu sama lainnya. Oke, selanjutnya ada aplikasi seperti ini di Jakarta Smart City, ada pantau banjir contohnya dan yang lain-lainnya. Tentunya kalau model-model seperti ini dia butuh masukan dari masyarakat sebenarnya, butuh laporan dari masyarakat dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada e-budgeting yang di Provinsi DKI Jakarta ada yang namanya e-budgeting yang dimana untuk anggaran yang ada di sini sudah mulai transparan gitu. Agar nanti masyarakat tahu. Di Bandung pun sudah ada juga yang namanya Bandung Smart City yang diprakarsai oleh Kang Emil yang sekarang jadi Gubernur Jawa Barat ya. Di Bandung pun punya. Kalau di Banyuwangi ada yang namanya e-village gitu. Ini salah satu contoh dari penerapan jaringan komputer. Oke, berikutnya ini contohnya yang punyanya Bandung Technopolis. Selanjutnya karena di Bandung agak di beberapa bagian ada yang rawan banjir, bahkan ada aplikasi untuk ini nih, untuk cuaca gitu salah satunya. Oke, atau ada aplikasi namanya Sistem Peringatan Dini dan Aksi Dini Banjir karena di daerah Kabupaten Bandungnya kalau nggak salah. Itu yang sering banjir, Dayakolot ya kalau nggak salah. Oke, ini kurang lebih implementasi dari jaringan komputer, ada siaga banjir dan yang lain-lainnya. Ini contoh dari perangkat power line networking yang ada yang sekarang banyak diimplementasikan. Jadi ada dua perangkat. Satu contohnya ditempel di lantai 1, yang satunya lagi ditempel di lantai 2. Oke, di samping ada jaringan komputer, tentunya yang dibutuhkan yang lain dari sisi lain adalah keamanan. Terutama dari virus, worm dan trojan, spyware, dan yang lain-lainnya, termasuk dari hacker. Ini kalau berbicara tentang keamanan jaringan komputer. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.